10.000 watt. Nah, ini kita ada paket PLTS 10.000 watt. Ini pesanan Bapak Abdul Majid dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi ini ada 5 item atau 4 produk. Nah, yang atas ini adalah kapasitor banks. Kapasitor bank ini berfungsi untuk menghandle beban-beban kejut induktif sehingga tidak langsung sampai ke baterai. Terus yang bawahnya ini adalah MPPT. MPPT sebagai solar charger controller. Jadi besok sampai lokasi tinggal connect ke jaringan panel surya. Dengan daya ini MPPT 60 ampere 48 volt atau maksimum panel surya itu di 3000 WP. Dengan VOC maksimum MPPT ini adalah 150 volt. Idealnya nanti main di 120 maupun 130 volt. Nah, untuk charging ini juga terdapat sistem charging jadi satu dengan sistem MPPT. Charging di sini dari PLN ya. Ada selektornya mau low, medium atau high. Nah, untuk yang bawahnya ini ada smart inverter berkapasitas 10.000 watt dengan sistem baterai 48 volt. Bawah sendiri kita menggunakan baterai Huawei 48 volt 100 ampere. Jadi ini baterai baru ya, itu kardusnya ada di belakang. Baterai ini dengan sistem 48 volt 100 ampere dia memiliki daya tampung 4,8 kWh. Kalau 2 unit kurang lebihnya di angka 9 kWh. Nah, kita juga akan jelaskan cara menghidupkan serta mengoperasikannya. Nah, untuk terminal blok input sama output inverter ini ada di belakang. Nanti kita juga akan lihat kan. Ini semua sistem akan kita matikan terlebih dahulu. Jadi ini switch dari inverter ya, off. Oke, MCB kita off kan semua. DC inverter ini soft start juga off. PV juga off, semua off. Ini baterai. Jadi langkah pertama koneksi ke baterai. Jadi ini koneksi baterai negatif positif, kita paralel dengan baterai 2 masuk ke inverter. Inverter positif negatif. Iya. Terus dari inverter ini positif negatif masuk ke sistem MPPT. Ini positif negatif. Dari MPPT ini kita paralel masuk ke kapasitor bank. Terus untuk jalur PV ini positif negatif. Nah, ini yang positif kita masukkan ke jalur positif. Ini PV ya, positif negatif. Oke, kita kencangkan dulu bautnya. Nah, ini semua pakai sekun. Dipastikan untuk koneksi-koneksi dari baterai, dari PV positif negatifnya benar serta kuat ya, karena ini nanti bakal ke load arus besar. Jadi besok saat ada penambahan baterai bisa langsung connect ke blok yang sebelahnya ini. Ini untuk yang belakang. Jadi belakang ini ada input dari PLN. Ini ya, input PLN sudah terkonek. Terus yang ini output ke beban. Jadi ini output dari smart inverter. Nah, ini dari input PLN kita juga koneksikan ke sistem charging. Jadi masuk ke sini. Nah, ini kita tambahkan kabel trigger. Jadi untuk mengontrol sistem charging yang ada di box atas sini. Jadi ini dari PLN masuk ke inputan, output beban langsung ke jaringan rumah. Ini juga masuk dari inputan PLN. Semua sudah kita kasih spek keterangan. Jika semua sudah terkonek dengan benar, lanjut kita aktifkan sistem soft start. Soft start di sini berfungsi untuk peredam beban kejut yang ke baterai. Nah, ini
LED sudah menyala 5-10 detik, baru aktifkan MCB DC utama. Oke, MCB soft start kita off kan. Lanjut kita aktifkan MCB inverter, nggak masalah. Oke, nah ini karena inputan PLN sudah aktif, otomatis MCB kita on kan, outputnya langsung PLN yang keluar. Ini switch on off inverter. Oke. Nah, untuk bagian atas kita aktifkan juga sistem kapasitor bank. Jadi kapasitor bank ini kita kasih software ya, biar baterai juga nggak terjadi protek. Ini bisa dilihat tegangan baterai lama-lama akan naik, jadi pengisiannya smooth. Ini sudah mendekati 49 volt, baru kita aktifkan MCB DC utama. Off kan software. Oke. Nah, ini untuk panel surya kita juga aktifkan. Ini monitor panel surya bisa kita lihat di sini. Ini kondisi mendung, panel cuma produksi di 650 watt dengan voltase cuma di 78 volt. Charging juga akan kita aktifkan. Oke, charging aktif. Nah, jadi untuk tahapan charging, jika mau mengaktifkan charging, arahkan dulu selektor misalnya ke tab 2. Baru kita aktifkan charging. Seperti itu. Untuk parameter yang ada di LCD, kita akan jelaskan. Jika berwarna merah berarti inverter off. Ini output beban. Nah, sekarang output di inverter. Nah, ini juga inverter di sini. Nah, untuk pembacaan di tampilan depan, ini adalah voltase inverter, ini sistem hybrid, ini tegangan batasan bawah, ini tegangan baterai kita sekarang 50,7. Ini parameter baterai full. Ini batasan ATS ya, batasan atas dan bawah. Ini di sini adalah output beban, dia adalah inverter. Nanti di sini load beban, ini karena beban masih off, jadi nggak ada pembacaan buat pemakaian. Ini daya maksimum 10.000 watt. Frekuensi PLN di sini sudah masuk 50 Hz. Ini indikator charging. Karena baterai udah full, dia stop. Ini kondisi batasan atas charging di 50 volt, sedangkan sekarang posisi baterai udah 50,8. Ini temperatur suhu yang di dalam 36 derajat. Oke, kita akan lihat apa aja yang ada di menu. On off inverter, batasan bawah off-nya di berapa volt, on-nya di berapa volt, EOD emergency atau PLN padam, dia masih mampu membackup sampai dengan tegangan ini. Over DC, batasan maksimum. Adjust voltase, kalibrasi tegangan baterai. AC volt output, standar kita 220. Auto on, jadi timer setelah menyentuh proteksi. Idle fans, RPM kipas, posisi standby ya, 53%. Buzzer on. Prioritas ada hybrid, ada inverter, ada UPS. Jadi kalau UPS ini hanya untuk sistem backup saat terjadi PLN padam. Kalau inverter saja sistem charging tidak berjalan. Kalau hybrid sistem charging berjalan. Oke. Standby on. Jadi sistem perpindahannya tanpa jeda. Nah, ini untuk pengaturan charging ya. Mau on berapa volt dan mau off di berapa volt. Oke, kita akan coba atur off-nya di 52 volt. Oke, temperatur charging, relay on. Relay ini untuk kipas. Adjust voltase output. Oke. Bisa dilihat di gelombang osiloskop. Nah, ini udah pindah ke inverter. Kita akan coba load beban terlebih dahulu. Kita lihatkan. Nah, untuk load beban saat menyentuh overload pasti dia akan berpindah ke PLN. Makanya itu kita matikan dulu untuk MCB jalur dari PLN off.
Oke, udah off PLN. Lanjut kita load beban 7.500, tambah lagi 11.300 watt. Nah, ini terjeda 10 detik. Low DC. Jadi DC menyentuh proteksi ya. Ini low DC, jadi output off. Nah, terjeda 10 detik baru dia akan on lagi sesuai batasan atas tadi. Kita akan lanjut menguji sistem ATS. Jadi untuk ATS kita atur batasan atas di 50 volt. Oke, 50 volt. Ini kita buat 56. PLN kita masukkan dulu. Di gelombang osiloskop, dia yang warna kuning adalah output dari inverter, sedangkan yang warna biru adalah inputan dari PLN. Nah, kita akan lihatkan juga untuk beban di bola belakangnya dinaikkan. Terus naik di atas osiloskop, oke. Nah, ini kita mau coba load beban sampai dengan menyentuh batasan bawah. Seperti apa respon di gelombang output serta beban bola. Yuk, load beban kecil-kecil. Nah, ini tambah lagi. Nah, ini 900 watt. Oke, tegangan masih stabil. Mungkin kita matikan dulu sistem charging. Nah, ini sistem MPPT juga kita matikan. Iya, muluskan perpindahannya di gelombang output, nggak ada persimpangan. Di beban bola nggak ada kedip. Ini saat tegangan naik menyentuh 50,6, dia nanti akan berpindah lagi ke inverter melalui mode sinkron. Bisa dilihat untuk gelombang di osiloskop serta beban di bola. Ini dia belum berpindah karena tegangan kita masih 50,4. Nah, ini dia mau berpindah, udah 50,8, dilihat di gelombang output serta beban bola. Iya, mulus. Untuk perpindahannya nggak ada persimpangan fase. Jadi output dari si inverter ini lebih sinus mulus dibandingkan inputan dari PLN. Nah, ini PLN ada ujungnya nggak sinus ya, ada cacat. Di beban bola dia juga nggak ada kedip. Sekarang kita mau melihat sistem charging. Karena ini baterai sudah posisi full di 51 volt, tentunya arusnya akan kecil, arus charging. Oke. Arus charging kita matikan jalur panel surya. Oke. Nah, ini sistem charging di tahap 2 ya. Arusnya 6 ampere. Kalau ke tahap 1 nih arus charging 2 ampere. Ke tahap 3 11 ampere. Oke. Nah, ini panel surya tidak produksi, kita off. Kita aktifkan jalur panel surya juga, kita mau lihat. Ini 900 watt, 1000 watt untuk panel surya. Ya, panel surya 24 ampere. Jadi seperti ini untuk sistem smart
inverter yang dipesan Bapak Abdul Majid dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Cukup mudah, cukup simpel. Besok kalau unit udah sampai di lokasi, tinggal di set ke rak server ya, karena ini kita semua model casingnya sesuai dengan ukuran rak server. Ini sudah ada handle-nya semua. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi maupun tanya-tanya spek lain, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau bisa juga kunjungi link Tokopedia kita yang di sebelah. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.